Hai para pejuang PPG, ini sangat rame dibicarakan di berbagai platform media sosial ya tentang PPG dalam jabatan kategori A dan kategori B di SIM PKB untuk mengikuti undangan PPG dalam jabatan tahun 2024. Yuk kita bahas teman-teman bersama-sama tentang timelinenya ya. Nah, di depan teman-teman semua di sini ada salah satu foto yang saya dapatkan di media sosial. Nah, di sini ada yang namanya pengumuman teman-teman semua, tapi memang ini belum diumumkan secara resmi di laman PPG Dalajab ya teman-teman, jadi kita wajib untuk nunggu di laman PPG Dalajab yang situs resminya. Tapi oke deh, kita coba bahas ya, kalau misalkan memang itu adalah timelinenya, kita akan bahas apa itu progres di dalamnya. Let's go, kita ke kegiatan pertama ya. Nah, di kegiatan pertama ini data final pasca PPG ini penyampaian data ke LPTK itu dimulai pada batch 1 5 April 2024. Kemudian batch 2 5 Agustus 2024. Nanti beberapa hari ke depan lah saya coba untuk tanyakan ke teman-teman yang ada di LPTK ya. Nanti apakah memang peserta PPG ini dalam jabatan itu sudah masuk ke LPTK atau bagaimana progresnya. Oke, nantikan ya teman-teman, jangan lupa di subscribe ya. Nanti kita informasikan di video selanjutnya ya. Nah, kita lanjut dulu di kegiatan-kegiatan lainnya yang ada di foto ini. Nah, kemudian teman-teman ada di lapor diri nih. Lapor diri 4 hari durasinya di 17 April sampai dengan 20 April 2024. Dan batch 2-nya di 20 sampai 23 Agustus di 2024. Berarti ada 2 batch kalau misalkan memang ini terjadi ya. Berarti batch yang pertama adalah nanti di bulan April. Saat ini kita sedang menunggu kalau misalkan ini, mudah-mudahan ini adalah langkah awal dan ini adalah benar ya. Nah, kemudian di pendalaan materi nih teman-teman, 5 SKS di 30 hari. Berarti hanya 1 bulan. Itu dimulai dari 22 April sampai dengan 29 Mei 2024. Itu untuk yang batch pertama atau angkatan pertama. Sedangkan di angkatan kedua itu di 26 Agustus sampai dengan 30 September di 2024. Lanjut lagi di pengembangan perangkat pembelajaran dan PTK. Nah, di sini ada cuma 2 SKS ya teman-teman ya. Ini 12 hari itu cepat banget nih kalau misalkan 2 SKS itu 30 Mei dan 13 Juni 2024. Nanti apakah sinkronus atau asinkronus nanti pasti akan diberikan penjelasan teman-teman oleh LPTK-nya masing-masing. Nah, di angkatan kedua itu adalah 4 sampai dengan 17 Oktober di tahun 2024 ini. Sedangkan di review perangkat pembelajaran dan peer teaching, nanti teman-teman di PPG itu memang ada peer teaching ya. Nanti ada peer teaching bagaimana kita memulai untuk pembelajaran untuk nanti diimplementasikan teman-teman di UKIN-nya atau nanti di PPL-nya seperti itu. Nanti ada jadwal PPL di bawah, nanti kita akan bahas juga. Ini adalah 1 SKS ya teman-teman di 8 hari 14 Juni sampai dengan 24 Juni tahun 2024. Yang angkatan keduanya adalah 18 sampai 26 Oktober 2024. Nah, kita coba di zoom aja ya teman-teman ya. Ini kayaknya kurang besar. Nah, ini agak pecah ya. Nah, kemudian yang selanjutnya mana nih? Review perangkat sudah di batas akhir sinkronisasi data PDDikti 8 hari 14 Juni sampai dengan 24 Juni. Yang batch 2-nya 18 sampai 26 Oktober 2024. Sedangkan ujian kompre. Ujian kompre itu teman-teman biasanya dilakukan oleh satu dosen pembimbing, satu dosen penguji. Dua-duanya itu menanyakan. Nah, uji komprehensif ini biasanya teman-teman akan ditanyakan seluruh pendalaman materi selama pembelajaran berlangsung. Seperti tugas-tugas LK teman-teman semua kalau di Dalajab tahun 2000 kemarin ya. Nah, nanti teman-teman akan diujikan tuh oleh dua dosen itu. Nah, nanti coba di PPG Dalajab kali ini akan diujikan oleh berapa dosen. Nah, ini 3 hari teman-teman semua, tapi sebenarnya 1 hari pun sudah selesai sih kalau misalkan memang peserta dalam satu kelas itu nggak banyak. Ya maksimal 2 hari bisa lah ya. Nanti teman-teman tinggal bagaimana masuknya di jadwal mana saya itu di ujian komprenya seperti itu. Oke. Nah, ini pengalaman beberapa peserta kelas kami di kompre itu pertanyaan-pertanyaannya biasa keluar itu biasanya teman-teman akan disajikan kenapa Anda memilih masalah ini, apa solusinya, apa pengalaman orang lain yang sudah pernah membuat ini teman-teman, membuat metode yang akan menyelesaikan permasalahan ini seperti itu. Nah, ini nanti di kompre. Nanti kita bahas total ya, teman-teman jangan lupa di subscribe ya supaya tidak ketinggalan informasinya. Kemudian di PPL 1 dan PRPP 1. Jadi PPL-nya itu nanti teman-teman ke SD-nya ya, di SD-nya masing-masing. Nanti PPL, silakan nih RPP-nya dibuat dalam satu pertemuan. Itu 28 Juni sampai dengan 4 Juli 2024 itu angkatan 1. Kemudian angkatan keduanya di Oktober sampai dengan November. Yaitu tepatnya tinggal 31 sampai dengan 6 November. Nah, kemudian review PPL itu dilaksanakan oleh dosennya teman-teman semua. Nanti ada satu dosen, satu guru pamong nanti direview PPL teman-teman semua. Biasanya kalau misalkan PPL itu teman-teman menyajikan ininya ya Zoom ya, nanti ada
masuk dosennya untuk melihat dari teman-teman PPL seperti apa. Perlu direview juga PPL 1 dan RPP 2. Jadi PPL-nya RPP-nya ada 2 kali pertemuan, berarti PPL 1 itu RPP 1 pertemuan. Kemudian PPL 1 lagi minggu depannya itu adalah RPP yang kedua, berarti ada 2 kegiatan. Kemudian PPL 2, RPP 3, kemudian berarti ini ada 2 PPL dan 3 RPP. Hanya di PPL kedua ini hanya 1 kegiatan berarti. Nah, hanya 2 kegiatan itu hanya ada di PPL pertama. Oke. Nah, kemudian sosialisasi LMS UKIN. Teman-teman nanti itu di akhir, teman-teman akan diberikan sebuah website UKIN. UKIN itu uji kinerja. Uji kinerja itu apa? Nah, teman-teman yang baru paham, uji kinerja itu adalah teman-teman ngajar. Ngajar kemudian di-shoot. Nah, videonya itu diedit, kemudian di-upload di LMS UKIN tersebut. Nah, fungsi untuk apa? Jadi di dalam akhir itu namanya UKM PPG. UKM PPG itu diantaranya UKIN dan UP. Sedangkan UKIN itu adalah ngajarnya, nah UP itu adalah pengetahuannya. Kita menjawab soal seperti menjawab soal P3K gitu. Kemudian teman-teman yang seperti pretest dulu gitu. Nah, itu menjawab soal-soal pedagogik seperti itu. Nah, itu adalah UP. Jadi ada 2, UP dan UKIN itu disatukan menjadi UKM PPG. Nanti kalau kedua-duanya lulus, teman-teman berarti lulus dapat serdik. Tapi kalau misalkan UP-nya lulus dan UKIN-nya nggak lulus, berarti teman-teman mengulang. Mengulangnya hanya UKIN-nya aja. Begitupun dengan UP. Kalau UKIN-nya lulus, UP-nya nggak lulus, teman-teman akan mengulang UP-nya aja sampai lulus, sampai dapat sertifikat pendidik seperti itu. Kemudian lanjut nih teman-teman, di sini unggah portofolio nih. UKIN itu kan ada 2. UKIN juga ada bagi 2 teman-teman. UKIN yang ngajar langsung praktek dan UKIN portofolio. Nah, UKIN portofolio itu diantaranya ada sertifikat karya teman-teman semua juga. Kemudian ada banyak banget, ada 6 hal kalau saya nggak salah itu. Nanti itu teman-teman udah pernah saya bahas di YouTube ini ya, di channel saya ini. Nanti kalau misalnya teman-teman lupa, nanti kita akan upload lagi bagaimana cara menyiapkan portofolio itu yang good, dan nanti teman-teman bisa lulus jadi guru formasional, dapat serdik seperti itu. Nah, kemudian nomor 11 ini UKIN praktek pembelajaran real dan perekaman video pembelajaran. Emang iya direkam langsung teman-teman. Ini tanggal 1 Agustus loh ya, sampai dengan 2 Agustus. Sedangkan yang batch 2 itu adalah 4 sampai 5 Desember. Nah, emang kalau misalkan batch 2 itu harus di akhir tuh Desember semua teman-teman, supaya batch 1 batch 2 selesai, nanti teman-teman dapat tunjangan TPG-nya itu di bulan Maret. Karena kan 3 bulan sekali ya di tahun berikutnya, di tahun 2025. Kemudian yang nonton ini tuh bisa lulus ya. Amin. Nah, kita lanjut lagi nih. Unggah video pembelajaran. Unggah pembelajaran itu yang UKIN tadi ya, UKIN praktek ya. Nah, kan ada UKIN praktek dan UKIN portofolio. Kalau UKIN praktek tadi sudah dijelaskan, yang melaksanakan pembelajaran langsung ngajar seperti itu. Itu 3 Agustus sampai dengan 4 Agustus, 2 hari teman-teman. Jadi cepat banget nih editnya, jangan lama-lama. Pokoknya kalau misalnya dari dari LPTK itu mintanya ada pembukanya seperti ini, ikuti aja. Jangan sampai mengikuti LPTK orang lain, karena berbeda-beda, setiap LPTK itu mintanya berbeda-beda. Karena kalau UKIN portofolio sama UKIN kinerja atau ngajar itu dinilainya oleh LPTK-nya masing-masing. Kecuali kalau UP bukan sama LPTK-nya masing-masing seperti itu. Ini di tanggal 3 Agustus sampai dengan 4 Agustus di tahun 2024. Nah, batch 2-nya ya, angkatan 2-nya di 6 sampai dengan 7 Desember 2024. Kemudian penilaian UKIN ini oleh dosen ya, nanti di LPTK-nya itu 5 hari, 5 Agustus sampai 9 Agustus yang batch 1 atau angkatan pertama. Sedangkan angkatan kedua itu 8 sampai dengan 12 Desember 2024 seperti itu. Oke. Kemudian induksi dan tryout UP ini ujian pengetahuan seperti tadi sudah dikatakan. Pendampingan instalasi dan simulasi aplikasi ujian 9 Agustus. Kemudian UP-nya langsung itu adalah di 10 Agustus sampai dengan 11 Agustus. Wah, 11 Agustus tahun lahir. Bulan lahir. 10 Agustus sampai dengan 11 Agustus 2024, 14 sampai dengan 15 Desember 2024 itu angkatan kedua. Ini UP itu adalah puncak terakhir teman-teman semua dalam mengikuti perhelatan PBG dalam jabatan seperti itu. Nah, kita balik lagi ke depan teman-teman semua. Ini adalah info bagi Bapak Ibu guru yang sudah merupakan kategori A dan B di SIM PKB untuk mengikuti undangan PBG Daljab tahun 2024. Kalau ini Daljabnya Kemendikbud, mudah-mudahan ini adalah info terbaru ya, tapi tetap sih teman-teman, karena ini kan bukan diupload oleh akun resmi di PPG Kemendikbud, jadi kita patut untuk menunggu ya. Jadi ini adalah beberapa informasi yang banyak beredar di media sosial. Nah, tentu banyaknya juga yang nanya nih, bagaimana cara untuk mengecek apakah saya itu kategori A atau kategori B. Nah, kita let's go ke ppgkemendikbud.go.id ya. Nah, teman-teman semua, di sini ada ppg.simpkb.id. Teman-teman tinggal login aja di ppg.simpkb.id. Nanti teman-teman menggunakan belajar ID.
Kalau misalnya teman-teman sudah masuk di belajar ID, tinggal nanti otomatis dia akan mensinkronkan ke PPG dalam jabatan. Di sini ada kategori A teman-teman, ada di sebelah kanan atas. Ini kategori A itu adalah teman-teman yang sudah pernah pretest tapi belum terpanggil. Nah, kalau misalkan ada status kayak gini, kemudian ada yang nanya, ini kok tanda seru berkas disetujui, tapi kok ini tanda seru berkas pendukungnya nggak ada. Ini dibiarkan aja teman-teman. Ini emang semua kategori A itu berkas pendukungnya tanda seru, karena mereka tidak mengunggah ulang, kecuali kategori B. Kategori B itu mengunggah ulang berkas pendukungnya. Jadi pasti ini adalah checklist hijau seperti itu. Jadi nanti teman-teman lihat aja, saya kategori A atau kategori B. Nanti tinggal lihat teman-teman di sini. Kalau kategori A, jangan cemas kalau ininya tanda seru seperti itu. Oke, nanti kita lanjut lagi ya di info selanjutnya. Teman-teman jangan lupa di subscribe dan dibagikan ke teman guru yang lainnya. Mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi amal jariah untuk kita semua. Dadah, selamat pagi.